Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar satu lagu yang bertajuk Oh Brother Be Faithful. Dalam bahasa kita adalah setialah saudara. Tahukah saudara, lirik lagu ini telah diciptakan oleh seorang pada mulanya sangat rapat, sangat setia dengan iman kepada Tuhan. Namun suatu ketika dulu imannya jatuh gara-gara pada ketika itu dia mengalami kekecewaan yang besar. Mungkin kita pernah mendengar nama William Miller. Pada ketika itu Uriah Smith adalah salah satu daripada rakan sekerja William Miller, dan mereka ini adalah sama-sama mengkaji, meneliti firman Tuhan, dan salah satu yang mereka sepakatkan adalah berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu pada 22 Oktober 1844. Namun pendek cerita, setelah tarik 28 Oktober 1844 telah tiba, Yesus tidak muncul-muncul seperti yang mereka sudah ramalkan. Lantas pada ketika itu juga lah William Miller dan Uriah serta dengan yang lain sangat kecewa. Dan Uriah Smith ini, dia betul-betul kecewa sehingga dia telah meninggalkan imannya beberapa waktu. Namun beberapa tahun kemudian imannya telah hidup, dia kembali aktif dalam pelayanan, dan dia menjadi salah seorang direktur. Satu-satunya buku yang terkenal yang dia cipta adalah Thought on Daniel and Revelation. Tahukah Anda semua bahwa Uriah Smith ini setelah dia kembali mengemani firman Tuhan, dia telah mencipta satu lagu seperti yang saya sudah nyatakan tadi itu, Oh Brother Be Faithful. Dalam bahasa Malaysia, setialah saudara. Lirik himnal ini juga menjadi sebuah gambaran, sebuah model tentang kehidupan Uriah Smith yang begitu setia kepada Tuhan melalui pelayanannya di lembaga kerohanian kepada sesama manusia. Melalui dengan ciptaan lagu ini mengajak kepada kita semua untuk tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan yang kedua kali. Oh brother, be faithful, soon Jesus will come, for whom we have waited so long. Oh, soon we shall enter our glorious home and join in the conqueror's song. Oh brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to him who has shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us his own? Oh brother, be faithful, the city of gold, prepared for the good and the blessed, is waiting its portals of pearl to unfold, and welcome thee into thy rest. Then brother, prove faithful, not long shall we stay in weariness here and forlorn. Time's dark night of sorrow is wearing away. We haste to the glorious morn. O brother, be faithful, he soon will descend, creation's omnipotent King.
while legions of angels his chariot attend, and palm wreaths of victory bring. O brother, be faithful, and soon shalt thou hear thy Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, thy title is clear, to enter the joy of thy Lord. O brother, be faithful, eternity's years shall tell for thy faithfulness now. When bright smiles of gladness shall scatter thy tears, a coronet gleam on thy brow. O brother, be faithful, the promise is sure, that waits for the faithful and tried, to reign with the ransomed, immortal and pure, and ever with Jesus abide. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali dalam siaran rohani Pemasih Media, edisi setiap Sabat, di Sabat yang ketiga di triwulan yang kedua di tahun 2025. Di awal siaran pada Sabat ini, kita sudah diperlihatkan video daripada pembicara kita pada Sabat ini. Alang-alang saya perkenalkan, pembicara kita pada Sabat ini adalah Elder Wilton G. Benda. Ya, mungkin kamu mengenali Pastor Nelson G. Benda, itu adalah Elder Wilton adalah kembarnya, ya. Dan puji Tuhan dengan pertemuan kita di ruangan ini yang menyingkap tentang satu firman Tuhan yang bertajuk Setialah Saudara. Dan kita telah menikmati daripada video yang telah disiarkan sesuai dengan tema yang ingin disampaikan oleh Elder Wilton, yang mana video ini jugalah yang digunakan oleh Elder Wilton, yaitu "O brother, be faithful", setialah saudara. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Wilton selepas ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu, namamu yang agung, namamu yang maha berkuasa. Sabat ini Tuhan, kami bersyukur dengan penjagaanmu, kami dapat menikmati lagi sabat Tuhan yang kudus ini. Tuhan, bantu kami untuk memahami firman-Mu pada sabat ini. Bagaimana kami harus menjadi seorang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dan apabila kami diberikan suatu perkara yang lebih besar, kami akan menjadi lebih setia. Ajarkan kami Tuhan akan firman ini supaya menjadi kekuatan kepada iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Pemasih Media, reach the world. Sekali lagi selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua. Kita teruskan kebersamaan kita pada siaran rohani Pemasih Media pada Sabat ini. Di dalam Amsal 19 ayat 22, ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dalam Amsal 19 ayat 22. Nah, pentingkah sangat kesetiaan ini, saudara-saudari? Ya, kalau ditanya itu kepada saya dan kepada Anda, kita pasti mempunyai jawaban yang sama, bahwa kesetiaan itu adalah sangat penting. Tuhan juga melihat kesetiaan itu sangat penting, ya. Dan Amsal Salomo berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang itu ialah kesetiaan. Dan lihatlah betapa kesetiaan ini sangat penting di mata Tuhan. Nah, saudara-saudari, sesuai dengan firman Tuhan, setialah saudara. Kita akan terus mempelajari firman ini pada Sabat ini. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati lagu yang pertama. Lagu yang pertama untuk kita. Di saat kita menjadi seorang yang setia, pastinya kita senantiasa mau berharap kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Pengharapan kita hanyalah kepada Yesus yang akan membawa kita berjalan di dalam segala kemelut kesusahan, dan akhirnya
kita boleh lewati itu dengan berharap kepada Yesus Kristus. Berharaplah yang akan disampaikan oleh Choir Eversign daripada daerah Kependetaan Kayangan, dan kita akan nikmati lagu ini. Saya mempersilahkan. Amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Ibu Shine sebentar tadi. Satu kutipan ayat yang saya ingin bacakan kepada kita di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kutipan ayat ini juga akan diambil oleh pembicara kita pada Sabat ini. Nah, banyak perkara di dalam kehidupan kita yang harus kita tunjukkan kesetiaan kita. Masa kita, apakah masa kita ini kita tunjukkan kesetiaan kita? Harta kita, adakah harta kita ada, yang kita ada, uang yang kita ada ini telah kita gunakan dengan menunjukkan betapa setianya kepada Tuhan? Kita punya masa, kudrat, tenaga kita, pelayanan kita, adakah semuanya itu telah kita letakkan untuk tujuan kesetiaan kita kepada Tuhan? Nah, kesetiaan ini bukan hanya mencakupi satu perkara saja, tetapi kesetiaan ini adalah merangkumi banyak perkara di dalam kehidupan kita,
bagaimana seharusnya kesetiaan kita itu kita tunjukkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari, saya teringat kepada kita punya sekolah sahabat pada sahabat ini juga, ya, adalah berkaitan dengan kesetiaan juga, ya, bagaimana kita harus setia kepada pasangan kita. Nah, demikian juga kita harus setia kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita menikmati dahulu lagu yang seterusnya. Saya pasti kita akan mendengar selepas ini kesinambungan daripada firman Tuhan yang telah dimulai oleh Elder Wilton G. Benda tadi, ya, tentang setialah saudara. Bagaimana lagu yang telah menjadi pengenalan kepada firman Tuhannya pada sahabat ini. Bagaimana ketidaksetiaan seseorang itu akhirnya ia kembali semula kepada Yesus dan menciptakan lagu ini. Ya, kita sudah nikmati itu daripada pengenalan daripada Elder Wilton. Bertelutlah di salib Yesus. Di saat kesetiaan kita sudah menebal dalam diri kita, di saat apa juga situasi kehidupan kita, sedih, gembira, duka, dan macam-macam, kita tetap bertelut kepada Yesus. Kita nikmati daripada kumpulan Sodi, ya, kumpulan Sodi juga dari daerah kependetaan Kayangat kalau saya tidak silap, ya. Mari kita menikmati lagu ini, dan terima kasih kepada Elder Mopton dengan lagu yang telah didedikasikan kepada pemasih media untuk saya siarkan sekali lagi pada siaran Sabat ini. Kita nikmati Bertelutlah di salib Yesus. Dipersilakan. Amin, dengan lagu yang telah disampaikan oleh kumpulan Sodi. Puji Tuhan. Kenapa kita harus menjadi seorang yang setia? Ya, kenapa ya? Kenapa di dalam hubungan suami istri kita harus setia? Dan inilah yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita juga kepada Tuhan. Kita setia kepada pasangan kita, walau apa juga kelemahannya, walau apa juga kekurangannya, kita tetap menerima itu dengan hati yang terbuka dan penuh kesyukuran. Kita menerima seadanya kelemahan pasangan kita. Demikian kita terus mau setia kepada orang yang kita sayangi, ya. Dan saya teringat kepada satu ayat yang terpampang di mimbar pada waktu saya berkahwin, ya. Ayat itu terdapat dalam Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Puji Tuhan, dengan ayat yang memberikan kita semangat untuk terus setia. Jangan sama sekali tinggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sama sekali kita tinggalkan kesetiaan kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, ya. Biarlah kita setia kepada Tuhan,
karena inilah integriti rohani kita. Di saat kita benar-benar setia kepada Tuhan, kita tidak mau menduakan Tuhan lagi dalam kehidupan kita. Oke, jadi tanpa membuang masa, pada saat ini mari kita mendengar kesinambungan daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elder Wilton J. Benda. Setialah saudara, seperti lagu yang telah dikongsikan kepada kita sebentar tadi, yaitu lagu A Brother Be Faithful. Saya mempersilakan Elder Wilton J. Benda untuk firman Tuhan pada sabat ini. Dipersilakan. Dalam kehidupan kita sehari-harian, kita sangat rapat dengan satu perkataan setia. Setia ini adalah memberi kriteria sama kita, sama ada kita ini seorang Kristen atau tidak. Setia ini dalam kata lain, kita setia dalam perkara yang kecil, ataupun setia dalam pemeliharaan harta, tubuh, dan juga hubungan kita antara sama manusia, terutamanya hubungan kita dengan Tuhan. Baik, shalom, salam agape, salam sahabat untuk semua para pendengar setia dalam siaran Pamase Media Puhus. Kembali kita bertemu pada sabat ini dalam siaran renungan khotbah. Saya Wilton J. Benda berasal dari Kampung Puhus dan bekerja di Gereja Ki Baya-Baya Tamparoli. Pada sabat ini saya suka mengkongsikan satu tajuk berbunyi sedemikian, setialah saudara. Ya, saudara semua, lagu lirik ini sangat memberi inspirasi kepada kehidupan saya sendiri, di mana pada ketika ini kita menghadapi beberapa tantangan, baik dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, maupun sesama tetangga kita. Begitulah kehidupan di dunia ini. Kita memang tidak kebal dengan beberapa pencobaan dan juga masalah. Tapi semuanya itu seharusnya menjadi satu pengukur kita untuk tetap setia, tetap mengemani Tuhan yang Maha Berkuasa. Dalam firman Tuhan yang terdapat buku Lukas pasal 16 ayat 10 hingga 15. Di sini telah memberi kita beberapa nasihat. Nasihat untuk tetap setia. Dalam ayat ini, jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Jika kita tidak setia terhadap perkara kecil, maka kita juga tidak akan setia dalam perkara yang besar. Inilah realitinya. Seterusnya ayat ini Tuhan mau mengajar kita pentingnya kesetiaan. Karena kesetiaan dapat mendatangkan berkat dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini kita mendapat 3 poin rohani. Yaitu yang pertama, jika kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita dapat setia dalam perkara besar. Bagaimana ini diterjemahkan dalam kehidupan kita? Seseorang yang setia melakukan tugas yang kecil merupakan bukti yang terbaik dari kemampuan kita sendiri untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih besar. Inilah realitinya. Mungkin ada di antara kita yang tidak sadar, tapi inilah kenyataan. Dalam konteks hal rohani, Tuhan tidak mungkin dan tidak akan memakai kita kalau
Tuhan sendiri tidak mempercayakan. Tetapi oleh karena kita mampu melakukan yang perkara kecil dengan setia dan jujur, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan perkara yang besar. Demikian juga di dunia pekerjaan kita dalam hari-hari, terutama dalam pejabatkah di mana-mana organisasi, apabila kita punya ketua melihat kemampuan kita dalam perkara yang kecil, saya percaya ketua kita juga sangat percaya dan yakin kita boleh melakukan perkara yang besar. Sebab itulah kita harus melakukan perkara yang kecil secara jujur dan setia agar kita boleh dapat memperlihatkan kemampuan kita menjadi berkat sama orang lain. Dalam Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, dalam perumpamaan tentang talenta ini, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa bila kita setia dalam perkara yang kecil, itu membuktikan kemampuan kita untuk menangani perkara yang besar. Karena itu, apapun tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada ketika ini, walaupun kelihatannya kecil, marilah kita melakukannya dengan setia. Dan bila kita melakukan dengan setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita untuk perkara-perkara yang besar. Karena itu, marilah kita setia dalam apa jua pelayanan kita di gereja. Satu yang besar dimulai dengan perkara yang kecil. Biarlah ini menjadi motivasi kita. Suatu yang besar dimulai dari perkara yang kecil. Baik, kedua yang boleh kita ambil sebagai message rohani sini adalah, jika kita setia dalam perkara harta benda, maka kita juga akan setia dalam perkara rohani atau harta yang sesungguhnya, yaitu harta surgawi. Maksudnya di sini, apapun yang kita miliki, yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita, haruslah kita mengurusnya dengan jujur dan setia. Baik dalam talenta, baik dalam harta benda, apapun yang sudah pun dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Yang penting kita melakukan pekerjaan itu dengan setia. Dalam Lukas 16 ayat 11 hingga 12, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam perkara harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di sini, pertumbuhan rohani seseorang ditentukan oleh sikap terhadap perkara material yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Oleh sebab itu, Yesus, Tuhan, mau kita
setia dalam apa jua yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, di atas dunia kita dipercayakan dengan harta benda yang sebenarnya bukan milik kita. Karena bila kita meninggal dunia, maka harta benda itu tidak akan kita bawa ke surga. Maksudnya di sini, apapun yang kita miliki di dunia ini, kita lakukan dengan setia. Kita harus mengelolanya dengan setia. Karena itu bukan harta kita. Itu adalah harta sementara. Tetapi harus kita mengoperasikan harta-harta di dunia ini dengan jujur dan setia. Maka harta di surga yang kita akan miliki nanti, itulah kita punya imbalan nanti apabila kita setia dan jujur. Karena itu bila kita setia dalam hal harta milik Tuhan yang dipercayakan pada kita di dunia ini, kita akan mendapat harta yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Inilah yang akan kita peroleh nanti apabila kita setia mengelola harta di dunia ini. Karena harta yang sebenarnya adalah di surga, itulah pahala kita. Baik, yang ketiga, mesej rohani yang terakhir ini adalah kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan. Dalam Lukas 16 ayat 13 hingga 15, seorang hamba tidak dapat mengabadi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabadi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayat ini jelas memberi kita message. Apabila kita menduakan Tuhan, itu berarti kita tidak setia. Hubungan kita dengan Tuhan tidak jujur. Tuhan Yesus menetapkan aturan bahwa tidak ada mungkin seseorang hamba melayani dua Tuhan. Artinya bahwa saat kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengikut Tuhan dengan setengah hati. Kita harus setia kepada Tuhan. Jangan mencari Allah lain. Kita harus tetap setia. Kita harus sepenuh hati hanya kepada Tuhan yang berkuasa, agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Justru marilah kita menetapkan hati untuk sepenuhnya setia, sepenuh hati hanya kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, melayani Tuhan dengan segenap hati, supaya hidup kita dipenuhi dengan ketenangan, sukacita, dan kebahagiaan. Jadi inilah tiga kebenaran, tiga message rohani yang kita dapat dalam Lukas 16 ayat 10 hingga 15. Sebagai kesimpulan di sini, apabila kita setia dalam perkara kecil, maka kita dapat setia dalam perkara besar. Karena jika kita setia dalam perkara harta, maka kita juga akan setia dalam perkara rohani. Akhirnya kita setia, harus terus setia. Sebab kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi dalam Kristus,
pelajaran kita pada Sabat ini sangat memberi inspirasi kepada kita pada ketika ini untuk terus setia, untuk terus mengimani, untuk melayani dengan setia, supaya kita juga tidak menduakan Tuhan. Biarlah iman kita, biarlah Tuhan Yesus saja yang kita imani. Sebab dalam pelajaran kita sudah menyatakan, jika sekiranya kita tetap setia, kita tidak menduakan Tuhan, terus melayani dengan setia, kemuliaan yang besar akan kita terima di akhir dunia nanti. Surga adalah hadiah yang kita akan peroleh nanti. Baik, begitulah pelajaran kita pada Sabat ini. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya akan berkongsi dengan kita satu kata-kata hikmat. Setialah saudara selagi masih ada hari ini. Setialah saudara sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Amin. Dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Elder Wilton, puji Tuhan. Ya, di saat pada Sabat yang lalu beliau melayani di gereja SD Puhus, di mana letaknya studio Pemasih Media. Beliau telah memberikan khotbah dan beliau juga menjadi seorang panel dalam rakaman Tuhot Tagayo pada Sabat yang ketiga ini, dan juga beliau juga telah sudi untuk dirakam firman Tuhan, dan pada Sabat ini kita sudah menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Elder Wilton G. Benda. Setialah saudara, satu panggilan untuk kita semua agar kita harus menjadi setia kepada Yesus dalam perkara yang kecil, supaya perkara yang kecil itu mengajar kita untuk menjadi lebih setia. Meskipun dalam perkara yang besar, kita tetap mau setia. Nah, sekarang ini mari kita tutup siaran ini dengan lagu, sekali lagi dengan lagu yang sama, Setialah Saudara, yang mana lagu ini diberikan oleh Elder Wilton, mana yang merupakan intipati daripada khotbahnya yang berbentuk video klip daripada lagu Setialah Saudara. Selepas lagu ini, Elder Wilton akan memimpin kita di dalam doa. Saya persilakan. Setialah saudara, Yesus kan datang, yang telah lama kita tunggu. Segera kita masuk ke rumah mulia, nyanyikan lagu kemenangan. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi. Dengan kasih yang kekal dan terindah, Dialah Tuhan penebusmu. Setialah saudara, Dia akan datang, Raja yang Maha Kuasa, bersama seluruh malaikat surga, bawa panji kemenangan. Setialah saudara, segera dengarkan, Dialah juru selamatmu. Baik sekali hai hamba yang setia, masuklah ke surga mulia. Setialah saudara, hidup yang bakal bagi umat yang setia. Sukacita surga ganti air mata, mahkota indah milikmu. Setialah saudara, janjinya pasti bagi semua yang setia. Bersama
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang sumber kasih agape. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan penyertaan-Mu dalam perkongsian rohani sebentar tadi, yang memberi kami imbauan untuk tetap setia, baik dalam pelayanan kami di gereja, pelayanan kami di luar gereja, hubungan kami antara sesama manusia, terutamanya hubungan kami dengan Tuhan. Semuanya itu akan memberi kami satu peringatan agar tetap setia untuk menjalani hidup kami ini. Tuhan di surga, Engkau sudah berjanji, setiap manusia yang setia akan menerima kebahagiaan yang sejati yang Engkau sudah pun sediakan. Oleh sebab itu, mampukan kami untuk tetap setia, tetap mendengar nasihat-Mu, dan juga hanya mengimani Engkau yang berkuasa, yang memegang kehidupan kami, agar kami pada akhir zaman nanti sama-sama dengan Tuhan di sorga. Itulah kerinduan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin, dengan doa yang sudah dilayangkan oleh Elder Wilton J. Benda. Puji Tuhan. Dan saudara, seperti kata-kata hikmat yang dikongsikan oleh Elder Wilton tadi, setialah saudara selagi masih ada hari ini. Ya, hari-hari lalu kita mungkin pernah meninggalkan Tuhan, kita pernah membelakangi Tuhan, kita pernah melupakan Tuhan. Namun pada hari ini, jika kita ada kerinduan untuk mau bersama dengan Yesus, datanglah kepada Yesus dan setialah kepadanya, dan setialah sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan jumpa lagi dalam siaran rohani Pemasih Media pada Sabat depan, di Sabat yang keempat. Ya, saya tidak tahu siapa yang akan memberi firman Tuhan, namun semoga itu dipermudahkan buat saya untuk menyediakannya menjadi santapan rohani kita pada setiap Sabat. Puji Tuhan, dengan kebersamaan kita, terima kasih kepada Elder Wilton, terima kasih dengan Elder Mobden, karena lagu yang disiarkan pada Sabat ini merupakan lagu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih semuanya, dan kita akan jumpa lagi pada Sabat depan. Jika Anda ingin mau membantu saya, boleh hubungi saya di nomor 016-509-1493. Kasih tahu sama saya, Elder, saya ada nih video rekaman firman Tuhan. Saya akan siarkan, dan itu sudah pastinya akan menjadi berkat buat kita semua. Kebetulan saya belum ada lagi sebarang rekaman khotbah yang akan saya siarkan pada Sabat depan. Kita akan jumpa lagi pada Sabat yang keempat. Semoga kita semua baik-baik saja dan kita diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.